Salah satu latar belakang para pedagang Eropa datang ke Nusantara sekitar abad ke-15 dan 16 adalah pencarian rempah-rempah. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia tidak bersamaan. Mereka juga menempuh jalur yang berbeda. Bangsa-bangsa Eropa yang datang pertama kali ke Nusantara antara lain Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Orang Portugis adalah bangsa Eropa yang paling pertama masuk ke Indonesia setelah mengitari benua Afrika. Kemudian, Spanyol masuk ke Indonesia setelah mengitari benua Amerika dan mengarungi Samudra Pasifik. Belanda dan Inggris mengikuti jalur yang dilalui oleh Portugis. Nusantara terlibat lalu lalang dalam perniagaan masa lalu, sehingga menjadi salah satu rute-rute budaya yang dikenal sebagai jalur rempah. Jalur rempah memiliki peran krusial dalam terbentuknya globalisasi, sebagaimana jalur sutra yang menghubungkan timur dan barat. Jalur rempah juga menjadi pusat interaksi budaya, ekonomi, politik, hingga agama. Adanya jejak bangsa-bangsa asing di pulau penghasil rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah memang tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga memiliki andil dalam terciptanya Indonesia hari ini yang multi etnis. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Nusantara. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik. Bangsa Portugis masuk ke Indonesia melalui Gua India dan Malaka. Tahun 1487, armada Portugis yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias mengintari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Selanjutnya, pada tahun 1498, pelayaran dilanjutkan di bawah pimpinan Vasco dan Gama sampai di Calicut dan Goa India. Pada tahun 1511, dari India, Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, mengikuti perjalanan para pedagang Islam menuju Nusantara. Pada tahun itu juga, Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Pada awalnya, bangsa Portugis hendak melakukan perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda di Parayangan pada tahun 1512. Namun hal itu gagal karena mendapat penyerangan oleh raja-raja di Jawa seperti Demak dan Banten yang menguasai pantai utara Jawa. Portugis mengalihkan arah ke Kepulauan Maluku yang terdiri atas berbagai kerajaan daerah yang awalnya berperang satu sama lain. Kemudian Portugis tiba di Ternate, Maluku tahun 1512. Awalnya masyarakat Maluku dan Sultan Ternate menyebut baik kepada Portugis agar dapat membeli rempah-rempah dan membantu Ternate menghadapi para musuhnya, terutama Kesultanan Tidore. Pada saat itu, Kesultanan Ternate di Maluku diperintah oleh Kaichil Darus. Kaichil Darus meminta bantuan Portugis untuk mendirikan sebuah benteng agar terhindar dari serangan daerah lain. Tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaannya. Benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan rakyat yang tidak boleh menjual rempah-rempah dengan harga bebas karena harga sudah ditetapkan Portugis dengan harga murah. Akibatnya terjadi permusuhan antara Ternate dan Portugis. Lalu bangsa Spanyol pun tiba di Maluku. Timbullah pertentangan antara bangsa Portugis dan Spanyol. Pertikaian tersebut sejalan dengan adanya pertentangan Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Untuk menyelesaikan pertikaian antara Portugis dan Spanyol, pada tahun 1529 dilakukan perjanjian Saragossa. Isi perjanjian tersebut antara lain, yang pertama, bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. Yang kedua, wilayah kekuasaan Spanyol membentang Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Yang kedua, kedatangan bangsa Spanyol di Nusantara. Bangsa Spanyol tertarik melihat keberhasilan bangsa Portugis menemukan jalur pelayaran menuju daerah asal rempah-rempah. Semangat untuk menjelajahi samudra, khususnya untuk mencari jalur pelayaran ke Asia, terus dilakukan oleh bangsa Spanyol. Penguasa Spanyol Charles V memerintahkan Ferdinand Magellan untuk menemukan jalur langsung ke Kepulauan Maluku sebagai pusat penghasil rempah-rempah.
Berbekal pengetahuan yang dipelajarinya dari penjelajahan yang telah dilakukan oleh Columbus dan penjelajahan-penjelajahan lain, Magellan memulai pelayarannya dengan mengambil jalur ke barat daya, melintasi Samudra Atlantik dan sampai ke ujung selatan benua Amerika dan melalui selat sempit yang sekarang diberi nama Selat Magellan. Dari sana, ia menyeberang ke Samudra Pasifik menuju arah barat dan sampai di Kepulauan Filipina pada tahun 1521. Di kepulauan tersebut, Magellan terlibat konflik antar kerajaan. Dalam sebuah perang, akhirnya Magellan mati terbunuh. Tewasnya Magellan tidak menjadikan pelayaran berhenti, akan tetapi di bawah pimpinan Sebastian del Cano, pelayaran terus dilakukan sampai tiba kembali di Spanyol pada tahun 1522. Pada tahun 1521, armada 2 kapal milik Spanyol berhasil mencapai Maluku yang pada waktu itu sedang dilanda persaingan antara Ternate dan Tidore. Kondisi demikian dimanfaatkan oleh Spanyol dengan memberikan dukungan kepada Tidore dalam menghadapi Ternate yang juga didukung oleh kekuasaan Portugis. Rombongan Spanyol diterima baik oleh masyarakat dan dijadikan sekutu oleh kerajaan Tidore. Hal ini dikarenakan pada saat itu Tidore sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar antara kedua bangsa tersebut yang akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Saragossa. Ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Orang Belanda pertama kali masuk ke Nusantara pada tahun 1596, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Usaha pencarian rempah oleh Belanda dipengaruhi oleh dominasi Spanyol dan Portugis, dua bangsa penguasa terbesar pada masa itu. Awalnya Belanda membeli rempah-rempah dari Lisbon, Portugal, namun sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, mereka dilarang membeli rempah dari Portugis. Sebenarnya, baik Spanyol dan Portugis mencoba merahasiakan keberadaan Kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa. Namun, terdapat awak kapal asal Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjelajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang seluk-beluk strategi, kelebihan dan kekurangan pelayaran yang dilakukan Portugis. 4 kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten pada 27 Juni 1596. Praktek kolonialisme Belanda di Nusantara segera dimulai dan Cornelis de Houtman adalah pembuka jalannya. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Cornelis menjadi salah satu orang paling berpengaruh. Namun Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang berperilaku buruk. Semula kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka, namun ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Meski begitu, rombongan Cornelis de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada tahun 1597 dengan membawa serta banyak peti berisi rempah. Berbeda dengan de Houtman, Van Eyck bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada Maret 1599, rombongan Eyck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan Van Eyck menjangkau Maluku membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda. Kedatangan ini memunculkan persaingan antara perusahaan-perusahaan Belanda, apalagi orang-orang Belanda secara rutin mengirimkan kapal dagangnya ke wilayah Nusantara. Persaingan ini yang mendorong terbentuknya Persatuan Dagang Belanda yang disebut VOC pada tahun 1602. 4. Kedatangan bangsa Inggris di Nusantara. Bangsa Eropa yang paling akhir masuk ke Nusantara adalah Inggris. Pada waktu itu, Nusantara sudah dimonopoli oleh orang-orang Belanda. Namun, Inggris tidak membeli rempah-rempah dari Belanda karena saat itu Belanda dikuasai oleh Spanyol, salah satu persaingan Inggris. Inggris mengandalkan pembelian rempah-rempah dari Portugal. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Setelah terjadi perang 80 tahun antara Inggris dan Portugal, Inggris tidak lagi mendapatkan rempah-rempah dari Lisbon, Portugal. Orang-orang Inggris memulai melakukan pelayaran ke timur untuk mencari rempah-rempah. Pelaut Inggris mengikuti jalur Portugis dan tiba di India. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk perusahaan dagang bernama East India Company atau EIC pada tahun 1600.
Pada awalnya, Inggris telah memasuki Maluku dan tiba di Banda pada tahun 1601. Namun di sana terjadi perselisihan dengan Belanda yang telah terlebih dahulu tiba di Maluku. Untuk memperkuat pengaruhnya, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten untuk mengadakan hubungan dagang. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Leicester. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lain seperti Makassar, Ambon, Jepara, dan Jakarta pada tahun 1604. Oke teman-teman, itu saja video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tulisan dalam video ini. Semoga video penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.